Samsung adalah salah satu brand besar yang masih konsisten bikin tablet di price range manapun, termasuk di entry level sampai mid range. Yang 2 jutaan udah ada, terus langsung skip ke yang 4 jutaan. Nah, saya baru tahu nih, ternyata ada sebuah produk untuk mengisi harga 3 jutaan, yaitu Samsung Galaxy Tab A7 Wi-Fi. Semenarik apakah tablet ini? Pada intinya, ini adalah varian Wi-Fi dari Galaxy Tab A7 yang harganya 4 jutaan. Bedanya cuma itu, ini nggak support SIM card, jadi jaringan internetnya mengandalkan Wi-Fi only. Jadi buat yang sudah pernah cari tahu tentang Tab A7, nggak apa-apa, skip aja video ini. Nah, buat yang belum tahu dan penasaran, mari kita bahas lebih detail lagi. Tab A7 ini punya desain yang premium di kelasnya. Bodinya menggunakan full metal. Dari pertama kali saya pegang, ini udah kerasa banget kalau ini bukan tab murahan. Yang saya suka, bodinya juga tipis. Mirip banget dengan iPad R3 yang menurut saya sangat tipis. Ke bagian depan, bezel sekelilingnya itu simetris di semua sisi. Dia memang agak sedikit tebal, tapi untuk sebuah tablet berukuran 10,4 inci, bezel segini itu bukan sesuatu yang negatif. Dia itu berguna untuk menopang jempol kita pas pegang tablet ini. Apalagi kalau lagi pegang dengan satu tangan. Terus kalau saya perhatikan, ukuran bezelnya ini sangat mirip dengan iPad R4 juga yang harganya hampir 3 kali lipatnya. Walau memang nggak setipis iPad Pro, tapi bezel segini di tablet 3 jutaan udah bagus banget. Resolusi layarnya Full HD Plus dan memakai panel PLS. Panel ini tuh kurang lebih sama atau mirip dengan IPS ya. Kali ini kontras dan saturasinya tuh lumayan tinggi. Jadi terlihat baik di harga segini. Saya pernah lihat panel PLS yang agak sedikit pucat. Nah, kalau ini enggak. Paling untuk viewing angle dia memang cukup luas, tapi memang nggak seluas tab yang harganya 2 kali lipatnya mungkin. Tapi sama sekali nggak buruk ya. Kualitas layarnya jauh lebih baik dan lebih nyaman dibandingkan dengan TN panel. Dipakai buat multimedia seperti nonton juga udah enak. Apalagi speakernya ada 4 buah dan dilengkapi dengan Dolby Atmos. Memang kualitas speakernya tuh bukan yang jernih banget. Ya sedikit di atas standar lah. Tapi dia tuh kenceng banget. Set di 50% aja udah kedengeran kencang. Dan memang Dolby Atmos-nya bikin suaranya sedikit lebih jernih. Tab A7 Wi-Fi memakai chipset Snapdragon 662, sama dengan varian LTE-nya. Snapdragon 662 ini cukup banyak dipakai di HP 2-3 jutaan. Untuk performa dasar seperti buka tutup aplikasi, browsing, sosial media, nonton, itu udah lumayan. Memang nggak smooth-smooth banget, masih kelihatan ada stutter dikit. Tapi dibanding Tab A7 Lite yang lebih murah 1 juta sih, cukup terasa perbedaannya. RAM-nya 3 GB dan yang saya suka adalah storage-nya dikasih 64 GB. Kalau yang varian LTE itu hanya 32 GB. Di sini masih ada slot microSD dan kita masih bisa install aplikasi ke eksternal memorinya. Nah, kalian sering nanya nih, kalau tablet untuk ngedit video gimana? Tablet ini sih cukup lancar kalau dipakai untuk ngedit video Full HD. Pas ngedit itu kan yang penting previewnya, lancar atau enggak. Kalau tersendat-sendat ya kan nggak nyaman ya. Nah, di sini pas saya coba itu masih cukup lancar. Jadi masih oke. Palingan dia tuh nggak bisa diandelin kalau dipakai buat ngedit video 4K. Kalaupun ada aplikasi yang bisa, dia bakal di-convert dulu. Saya pun ngeplay video 4K di galeri bawaan, itu nggak bisa ya. Pas saya coba buka pakai VLC player, baru bisa dan ternyata cukup lancar. Kalau buat gaming, bukan untuk main game berat. Main Mobile Legends, Free Fire masih oke banget. Tapi kalau udah buat main PUBG, ya performanya pas-pasan. Banyak juga yang suka nanya nih, tablet yang saya review kalau pakai Zoom Meeting itu bisa ganti background nggak? Nah, untuk tablet ini
Saya coba nggak bisa. Terus softwarenya memakai One UI Core versi 3.1. Ada beberapa fitur asik kalau kalian pakai HP Samsung Galaxy juga. Ada fitur Continue App on Other Devices. Di sini kita bisa secara mudah copy paste teks atau gambar antar device Samsung. Dan ini buat saya kepake banget. Saya sih nggak terlalu mementingkan kamera di sebuah tablet, tapi ya di masa sekarang, sepertinya kamera depan itu cukup penting. Kualitas kamera depan 5 megapikselnya ya biasa aja, tapi cukup sih untuk video call. Paling saran saya, cari tempat yang cukup terang kalau mau hasilnya lebih jelas. Untuk kamera belakang 8 megapikselnya standar aja. Kalau buat saya sih cukup untuk scan dokumen. Terus posisi kamera depannya itu di tengah sini ya, jadi cocok buat posisi landscape kalau lagi video meeting. Nah, baterai tablet ini besar ya, yaitu 7040 mAh. Untuk dipakai seharian mah kuat-kuat aja, bahkan lebih dari sehari itu sangat memungkinkan. Sayang, charger yang dikasih di dalam boxnya itu yang standar. Untungnya tab ini support adaptive fast charging 15 watt, dan saya sudah coba sendiri. Portnya memakai Type-C, jadi enak kalau mau colok external hard disk yang pakai port Type-C. Kita nggak perlu pakai kabel OTG lagi. Nah, kesimpulannya jadi gimana nih? Kalau menurut saya sih, tab E7 Wi-Fi untuk saat ini masih sangat layak dibeli ya. Karena memang pilihan tab di harga 3 jutaan untuk saat ini nggak banyak. Yang saya ingat sih paling cuma ada 2 untuk brand besar ya. Yang bikin worth it juga karena speknya sebetulnya sama persis dengan varian selularnya yang harganya lebih mahal 1 jutaan. Terus dikasih storage yang lebih besar juga untuk versi Wi-Fi ini. Nah, saya sadar ada banyak orang yang sebenarnya nggak butuh koneksi seluler di tabletnya. Dan ini saya rasa langkah yang tepat dari Samsung untuk merilis Galaxy Tab S7 Wi-Fi ini. Dan saya juga ngerti sih, mungkin nggak semua rumah punya Wi-Fi. Tapi pasti udah punya smartphone dong buat tethering. Jadi kalau mau hemat 1 jutaan, ya bisa lah beli tablet ini.